tempatin. Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Ada Rosa. Halo. Sehat? Sehat. Ada Aurel. Halo. Ada Bayu. Enggak, mantap. Bro. Ya. Di sini kita bakal nanya-nanya dikit nih tentang dengan tema kita yaitu kenakalan remaja. Ya kan pasti kita juga pernah kan nakal di masa SMA, SMP, pokoknya saat kita remaja. Kita ingin dengar nih pengalaman kalian, apa aja kenakalan remaja kalian. Nah, kita di sini udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Di sini kita akan mengajukan pertanyaan pertama. Kalian tahu nggak sih apa kenakalan remaja itu? Menurut pengalaman kalian? Menurut aku sih ya, kenakalan remaja tuh kayak kita ngelakuin hal-hal yang negatif. Kayak misalnya bermain yang negatif, bermain bersama teman yang ke itunya tuh negatif. Kayak misalnya ngerokok. Kita kan remaja memasuki usia yang pengen tahu, pengen nyobain hal-hal yang baru. Jadi kayak kita misalnya pengen nyobain rokok atau kita bolos sekolah juga bisa kan? Itu yang Emang kalau lu gimana nakalnya pas remaja? Masa nggak nakal sih? Pasti ada nakalnya Iya, pasti lah. ada aja. Emang apa? kurang tahu ya. Cuman di lingkungan sekitar gue banyak yang merokok, banyak yang minum juga, banyak yang kayak ngajakin bolos. Cuman kayaknya kalau di SMP itu ketat ya, kita masih dibatasin. Pengawasan. Iya, pengawasan orang tua, pengawasan guru. Jadi kayaknya kalau bolos-bolos tuh enggak. Cuman di lingkungan sekitar, di pertemanan aku banyak tuh yang bolos, kayak anak-anak cowoknya bolos. Terus banyak yang ngerokok juga. Halo. Terus Vera gimana nih bintang tamu kita di sini? Bahaya. Gimana? Oke, pengalaman saya waktu remaja itu pas nakal, ya saya keluar malam tapi tidak bilang kepada orang tua saya. Yang pertama, yang kedua, terus saya pernah ngerokok, terus sekarang udah enggak itu waktu SMP. Nah, Kelas berapa? Kira-kira. pas kelas 9 semester 2. Nah, sekarang sudah tidak merokok. Apa motivasi kamu buat berhenti ngerokok? Vivis kasih saya buat merokok. Motivasi saya biar berhenti merokok itu karena di lingkungan saya, teman-teman saya kadang tidak ngerokok. Ya itu aja sih. Saya juga kan pernah ketahuan sama orang tua saya. Jadi saya kalau keluar kemana-mana gitu, jadi nggak tenang gitu. Kalau boleh tahu nih, kayak Bayu itu gimana respon dari orang tua? Kan katanya pernah ya ketahuan orang tua. Nah, waktu itu saya dibilangin, Babe juga nggak ngerokok. Nah, terus masa kamu belum kerja mau ngerokok sih, kecuali udah kerja gitu. Nah, pas di situ saya berhenti ngerokok dan katanya kalau masih ngerokok uang jajan dipotong gitu. Kalau uang jajan yang dipotong. Lanjut. Apa sih yang dirasain waktu pertama kali ngerokok gitu? Pas pertama itu nggak kayak ada rasa-rasanya gitu, cuman kayak ngeliatin temen gitu. Kayak di ketagihan gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak ngeliat temen tuh kayak enak, pas nyobain pas pertama tuh ya batuk-batuk gitu, ya pahit, ya nggak jelas gitulah pokoknya. Ada kayak efek sampingnya gitu, misalnya lu kayak kemana-mana batuk atau olahraga jadi nggak fit atau gimana?
Kalau efek sampingnya ya paling bibirnya jadi hitam aja sih. Efek sampingnya nggak ada batuk-batuknya. Nah, itu aja. Kan kalian ini kan pernah keluar malam ya. Biasanya ngapain sih nongkrong malam-malam gitu? Keluar malam ya paling memotoran gitu sama anak-anak yang lain gitu. Tuh saya nakal gitu ya. Kalau Aurel pernah nggak sih kalau malam-malam keluar gitu? Dulu ya, pokoknya zaman-zaman dulu SMP tuh kan karena apa ya, banyak alasannya buat keluar gitu, terus corona juga kan. Terus sering keluar malam kayak pulang jam 12 gitu ya. Ya paling nongkrong. Kalau gak nongkrong tuh paling kalau misalnya sekarang SMA tuh kayak kerjain P5 kan ya. Kayak kemarin apalagi bikin bazar gitu susah banget. Harus beli-beli bahan dulu gitu. Kalau sekarang cuma itu aja sih kalau buat SMA tuh eh, keluar malam pas bener-bener lagi butuh aja karena sekarang SMA tuh malah lebih apa ya, protektif orang tua tuh ya, karena mungkin ya kita juga lagi zaman-zamannya pengen tahu gitu, jadi lebih protektif. Oh, kalau Cek, lu pernah nggak sih kalau keluar malam gitu? Gue pernah. Kayak waktu itu kan gue di asrama ya, kelas 8. Itu kan jauh dari himbauan orang tua. Kita satu circle kayak keluar malam tuh kayak kabur dari asrama, kayak nonton, kita keluar malam tanpa sepengetahuan anak-anak asrama lain. Oh, itu lu malam-malam nggak ketahuan? Enggak. Karena kita banyakan, kita kayak setiap malam minggu tuh kayak misalnya ada tuh apa ya, kayak namanya tuh bahasa les bahasa gitu, kayak di situ bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu kan. Nah, kita bolos tuh kayak ke pintu kedua gitu, atau pintunya kan banyak ya. Kan kalau gerbang utama tuh pasti ditutup rapat-rapat. Jadi kita tuh bolosnya harus ke belakang dulu, tapi itu seru banget, itu kayak banyakan banget. Ditanya gitu, ini kemana ini murid-murid? Ya biasanya satu circle terus, ini gimana? Enggak, soalnya kita kayaknya enggak terlalu sering. Lanjut. Kalau menurut kalian tuh pergaulan satu bagaimana? Menurut kalian tuh bagaimana tentang pergaulan sehat tuh? Menurut saya tuh pasti menjauhi hal-hal yang negatif ya, atau enggak kayak pertemanan yang membawa ke arah negatif gitu, kayak misalnya sering nongkrong malam tanpa alasan gitu. Terus atau enggak kayak ngikut geng-geng motor, tawuran gitu, ngapain sih, gak ada gunanya juga toh kalau dipikir-pikir. Kalau misalnya buat kayak ketenangan gitu tuh kan bisa istirahat ya, gak perlu dilampiasin ke hal yang begitu. Tapi kan emang setiap orang tuh beda-beda. Eee tapi sepengalaman saya tuh, ya, dibanyakinlah deketin ke Tuhannya gitu, terus banyakin lagi ke teman-teman yang nggak membawa ke pengaruh buruk gitu, menurut saya sih gitu. Kalau Bayu pernah nggak gitu coba-coba buat tawuran? Ya, kalau tawuran itu belum pernah kecuali perang sarung. Ramadan ya Ya. biasanya. Apalagi sekarang kan mau mendekati bakal perang. Ya udah kemarin. Terus kata Bayu, pergaulan yang sehat itu kayak gimana? Pergaulan yang sehat itu mainnya sama yang lebih anak kecil gitu yang suka ngejak sholat. Waktu saya SMP tuh ada punya temen. Nah, teman saya tuh punya adik. Adiknya tuh rajin sholat. Suka nyamper saya, suka ngajakin sholat gitu. Ya udah sih gitu aja. Oh, kalau Cek, kata lu gimana nih? Menurut Menurut, kamu pergaulan sehat tuh? Gue sih pergaulan satu yang ke arah positif, pada kita harus ikut-ikutan, mending kita ngejauh. Jadi ya menurut gue kayak ke hal-hal yang positif aja. Oke, oke. Boleh nggak sih kalau nongkrong sampai malam-malam gitu cuma buat belajar atau ngerjain tugas gitu? Kalau kalian gimana? Kalau gue sendiri sih boleh, sama orang tua tuh boleh kalau misalnya emang itu tugas. Tapi kalau buat main-main kayaknya enggak.
Terus lu pernah nggak sih kalau misalnya katanya kan boleh nih, boleh lagi kerjain tugas malam-malam nih pas lu pulang dimarahin atau nggak dimarahin gitu, emang diizinin aja. Terus paling lama lu kalau misalnya keluar malam buat belajar nih ya, itu sampai kapan? Sampai jam berapa? Kalau dimarahin enggak, asal ada bukti tugasnya yang dikerjain. Waktu itu pernah, waktu awal-awal masuk ya, kita sekelompok ya Ren, kita sampai jam 12 malam itu ngerjain bukan, ngerjain bahasa Indonesia, observasi. Di situ di rumah nanas, tapi kalau misalnya emang itu udah terlalu malam nanti kayak pasti dijemput, terus, harus ngasih tahu itu tugas apa gitu, dijelasin. Kalau lu Rel gimana? Gue sendiri sih sama boleh kalau misalnya buat tugas gitu tuh. Tapi ya biasanya kalau sekarang SMA tuh dibatasin, paling lambat jam 10 tuh harus udah di rumah. Kalau misalnya nggak di rumah biasanya dikunciin dari dalam ya, pernah tapi ya pagernya juga kan dikunci. Ya udah manjat ya terus tadi gedor-gedor rumahnya kan berisik tuh, ya dibukain. Ya udah langsung dibukain ya. Ya maksudnya boleh, tapi, harus, tahu waktu juga. Kayak kita juga harus kalau benar-benar deadline-nya harus besok, mending lebih baik tuh dikerjain di rumah atau enggak kalau misalnya itu kelompok tuh yang ngerjainnya siapa. Nah, tapi kita, bantu nyari materinya gitu atau apanya gitu yang bisa kita bantu dari rumah gitu lah. Kalau menurut Bayu, Menurut saya yang Ya lu kayak pernah nggak sih kayak keluar malam-malam cuma buat belajar atau enggak, atau pernah ngebohong gitu ke orang tuh keluar malam tuh cuma buat belajar padahal nongkrong atau gimana? pernah keluar, maksudnya keluar nih malam-malam, tapi benar ini mah buat belajar. Pulangnya tuh kalau nggak salah sampai jam 12 lebih lah. Waktu SMP itu pas buat tugas kreatif-kreatif gitu sih kayak kayak gitu. Nah, di situ saya diizinin asal apa ya, ingat waktu juga, terus harus sopan juga yang punya rumah. Ya kalau misalkan kalau lama gitu ya jangan berisik lah, takut yang punya rumahnya juga takut keganggu. Ya, udah sih gitu aja. Kalau di lingkungan kalian tuh tindakan sekolah kalau ada murid yang ngelakuin hal-hal negatif gimana? Kalau dari sekolah, misalkan nih di sekolah tuh ada yang ketahuan ngerokok, ada yang ketahuan mabuk. Jadi tindakan dari sekolah tuh gimana? Ada sanksi atau mengeluarkan muridnya langsung apa tidak? Yang aku tahu sih biasanya kalau misalnya ngerokok itu, apa ya, wali kelasnya dulu yang bertindak. Kayak misalnya dipanggil atau wali kelasnya yang mendatangi rumah rumah muridnya yang ngerokok itu. Tapi kalau misalnya emang itu udah kayak mabuk-mabukan, terus kita misalnya ketahuan dari sekolah, kita lagi mabuk di jalan atau di sebuah apa, kayaknya itu langsung diskors atau itu langsung ditindak lanjut gitu deh kayaknya. Kalau lu udah Menurut gue ya, sepengalaman gue atau enggak yang pernah gue, teman-teman gue alamin gitu, biasanya kalau misalnya ngerokok tuh pasti diperingatin dulu ya, sampai 3 kali. Kalau misalnya diperingatin tapi belum jera-jera, masih ketangkep basah gitu, masih ketahuan, pasti, yang pastinya langsung dikasih surat SP kan, ke SP dulu, SP 1, SP 2, SP 3, kalau masih enggak baru dikeluarin. Kalau untuk minum-minuman keras tuh, gua sendiri belum ada pengalaman gitu ya, kayak gitu. Teman-teman gue juga belum ada ya yang ketahuan, kalau yang kayak gitu pasti ada gitu ya, tapi kalau ketahuan itu belum pernah. Udah sih gitu aja. Kalau menurut saya, ya saya cuman ngasih tahu. Nah, cuman ngasih gimana ngomongnya aja ya? Belum pernah sih ini. udah lanjut ya. Gak tuh. Menurut lu tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu tuh sebaiknya diapain gitu? Apa di berpantang DO, gitu. Bokanta, bagaimana? Menurut saya pernah sih waktu SMP laki-laki
beda kelas ya, bukan kelas tapi suka sama saya ingetin gitu kan dia suka ngerokok tuh di sekolah di kamar mandi gitu. Nah saya ingetin, nah jangan ngerokok gitu, maksudnya ini lingkungan sekolah nggak baik juga. Kalau mau mah ya boleh-boleh aja sih, itu mas selalu kan gue cuma ngasih tahu di luar aja gitu. Nah kata dia iya iya doang, cuman diulangi lagi ya kan, saya sebagai teman mengasih saran cuman dia masih kayak gitu. Jadi ya saya itu kayak sebel, kayak kesel aja gitu, udah capek ngasih taunya. Nih, gue mau nanya satu lagi nih kayaknya. Kita soalnya durasinya udah lebih ya. Gue mau nanya nih sekali lagi. Kan gue kemarin tuh lagi ngumpul ya sama keluarga. Nah, kebetulan adik gue itu di Al-Muhajirin. Nah, katanya sekarang kasus Al-Muhajirin itu ada pembulian pembulian yang oleh 9 orang atau berapa ya? Koreksi if I'm wrong. Eh, ada 9 orang yang ngebully. Nah, korbannya itu 11. Mereka tuh jadi kayak di SMA ya, di SMA. Mungkin kalau di SMP katanya mah enggak, soalnya udah SMP mah ketat, nggak kayak SMA. SMA kan kita udah gede kan, udah dibebasin. Korban itu 11. Nah, dari 11 itu mereka udah pada pokoknya udah berantakan aja, dipukulin, dicambak. Nah, ada satu orang itu dia emang udah luka parah, nah berhasil kabur dan ngelaporin ke orang tuanya. Dan orang tuanya itu ngelaporin ke polisi. Nah, katanya semua yang pelaku pembuliannya, nah itu udah ditangkap semua dan dari Al-Muhajirin sendiri udah di DO semua. Nah, menurut tanggapan kalian nih, kan pembulian juga termasuk kenakalan remaja. Menurut tanggapan kalian itu kenapa sih bisa kayak gitu? Terus sebagai orang tua responnya seperti apa gitu? A few moments later. Bisa jadi pembulian itu terjadi karena faktor ekonomi atau kayak latar belakang sosial, misalnya kayak dia miskin atau apa gitu, kurang mampu gitu kan. Terus penampilan juga biasanya memengaruhi atau enggak, biasanya sekarang tuh banyak yang terjadi tuh karena, si anak itu misalnya menonjol. Jadi kayak dia tuh berprestasi, tapi sedangkan yang lainnya tuh gak terlalu. Jadi kayak yang lainnya merasa tersaingi dan yang si anak yang berprestasi itu tuh dekat sama guru. Jadi kayak apa ya, ada kecemburuan ya sosial ke ke si anak itu. Jadi, si anak itu tuh ngebully, si anak yang cemburu itu tuh mereka ngebully dan ngebawa teman-teman yang lain yang gak terima, biar si anak itu tuh kayak dapat pelajaran kan. Nah, kayak untuk, kalau misalnya gua jadi orang tua sih, pertama pasti diajak ngobrol dulu kan anaknya, gak mungkin langsung ditindak dulu. Kayak bisa jadi yang seperti yang tadi dibilang kayak Fahri kan, bisa jadi kayak dari perilaku, bisa jadi anak kita tuh yang emang songong gitu loh, kayak ngerendahin orang lain. Iya, bisa jadi kayak, dia tuh ngatain bodoh atau apa kan, orang lain kan pasti, tersinggung ya, iya benar tersinggung. Pasti kayak dari situ mulai tuh kayak rasa, apa ya, rasa-rasa kayak kebencian gitu, pengen ngebully. Nah, pasti diajak ngobrol dulu anaknya, emang bener anaknya yang salah atau, si emang pelakunya yang salah. Terus ya abis kayak gitu, pasti diomongin dulu sama, orang tua anaknya. Kalau misalnya dari situ kayak emang, anaknya itu kekeh padahal anaknya yang pelaku itu salah, eee, orang tuanya juga kekeh masih ngebela anaknya gitu, gak mau terima, coba diomongin dulu sama, wali kelas. Kalau sama wali kelas, nggak mempan juga, baru kayak ke yang lainnya, ke guru BK, atau ke apa gitu, dilaporin ke polisi gitu. Kalau menurut Bayu gimana? Anaknya itu kalau gua jadi korban tuh waktu kecil saya pernah jadi pembulian teman-teman saya. Waktu waktu saya kecil kan saya berantem tuh sama teman saya. Nah, waktu itu saya menang, dianya tuh nangis. Nah, dia tuh kayak memanggil temannya yang lain gitu. Nah, yang lainnya tuh memanggil saya gitu.
Nah kan saya nggak tahu tuh kayak di situ kayak ibaratkan saya tuh kayak dijebak gitu. Nah pas saya udah nyampe sono tuh saya kayak tangannya tuh kayak dikunci gitu sama anak-anak. Ya, enggak sih dikit cuma dikunci sama tangan lagi gitu. Nah gitu. Nah di situ saya diseret-seret. Nah terus sampai perut saya juga sampai ditonjok-tonjokin gitu. Waktu saya kecil. Sampai besoknya tuh tangan saya keseleo gitu. Cuman waktu saya sembuh, saya cuman ya ikhlasin aja gitu. Ya mungkin ada kesalahan gua juga gitu sama anaknya, gitu aja sih. Gitu aja sih. Oke, mungkin itu saja sih yang kita tanyain kalau emang durasinya sudah kelamaan. Gimana penutupnya? Mungkin cukup sekian doang ya. Kita akhiri podcast kita dengan pantun yang akan diberikan oleh Ren. Akan memberikan satu pantun untuk kalian semua. Dan hiu melayang-layang. Bye-bye sayang. Ini Bombastic side eye. ya, sejam kemudian. Kata patir. Ingat itu wahai. Dan apa patir. Kan dari kita stop bullying, nggak bullying itu tidak bagus dan stay safe, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.